Pria itu menemukan seekor monyet emas yang baru lahir di tanah. Kemudian dia membawa monyet itu pulang ke rumahnya. Dia meminta istrinya menyusui monyet itu. Seiring berjalannya waktu, monyet emas itu tumbuh besar perlahan-lahan. 3 tahun kemudian, dia sudah sebesar anak manusia. Pria itu memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk mencari ibunya sendiri. Setelah mengucapkan terima kasih kepada suami istri atas perawatan mereka, dia mulai mencari ibu monyet. Dia terus berjalan di sepanjang jalan kecil di hutan, hingga sampailah di sungai besar. Monyet emas itu kemudian menebang lebih dari 20 pohon, untuk membuat rakit sederhana untuk menyeberangi sungai. Agar bisa menyeberang sungai, dia mendengar suara tangisan dari semak belukar. Suara itu berasal dari seekor kerbau besar yang menangis. Dia mengatakan bahwa sungai ini memiliki monster air, yang telah menggigit mati adiknya. Kakinya juga tergigit. Monyet emas segera membungkus luka itu ketika melihatnya. Kemudian kerbau berkata jangan sekali-kali menyeberangi sungai. Jika tidak, akan dimakan oleh monster air. Monyet emas langsung berkata, dia pasti akan mengalahkan monster air sebelum menyeberangi sungai. Kemudian keduanya pergi ke rumah tikus bersama-sama, dengan harapan dapat bekerja sama melawan monster air di sungai. Kedatangan monyet emas membuat tikus merasa rumahnya menjadi lebih hidup, lalu bertanya apa yang terjadi padanya. Monyet emas meminta bantuan tikus untuk melawan monster air bersama-sama. Tikus dengan senang hati menyetujuinya. Dengan cepat dia mengenakan baju besi dan menyelam ke dasar air. Dia memberitahu prajurit udang bahwa dia datang untuk menyampaikan pesan perjodohan kepada raja. Prajurit udang mendengar, lalu membawa tikus ke gua monster air. Ternyata monster air itu adalah roh buaya. Air misterius dengan meremehkan bertanya pada tikus apa yang terjadi. Tikus mengatakan bahwa dia memiliki seorang adik perempuan, terlihat seperti bidadari, meskipun tidak terlalu cantik. Bertanya apakah air misterius tertarik. Air misterius langsung senang mendengarnya, langsung menerima tawaran pernikahan tersebut. Namun dia tidak menyadari bahwa dia sedang terjebak dalam perangkap tikus. Pada hari berikutnya, tikus memperdaya air misterius untuk datang ke daratan, dan menghias ruangan sebagai kamar pengantin. Monyet emas menyamar sebagai pengantin wanita. Saat itu, air misterius sudah tidak sabar untuk melihat pengantin wanita. Dia langsung masuk ke kamar pengantin. Monyet emas meminta air misterius untuk memerintahkan pasukannya pergi. Yang pertama, saya takut melihat pasukan udang dan kepiting. Biarkan mereka pergi. Kalian kembali dan siapkan pesta pernikahan. Saya akan kembali sebentar lagi. Cepatlah. Kemudian dia meminta air misterius untuk membawanya pergi. Tunggu sampai monster air itu membungkuk. Seutas tali rafia menggantung dari langit ke langit. Ketika monster air membungkukkan tubuhnya, sementara lembu besar di samping menarik tali dengan kuat, monster air ditarik ke atas atap seperti itu. Tidak bisa bergerak. Akhirnya hanya bisa mati lemas. Setelah krisis monster air teratasi, monyet emas mengucapkan selamat tinggal kepada lembu dan tikus. Naik rakit untuk terus mencari ibunya. Ketika dia mencapai tengah laut, permukaan danau yang tenang tiba-tiba berombak besar. Monyet emas berusaha keras mengendalikan rakit bambu. Tiba-tiba seekor udang lobster besar dan ular putih muncul dari air. Mereka mengatakan mereka hampir tenggelam oleh air laut. Monyet emas yang baik hati membiarkan mereka naik rakitnya sendiri. Namun segera tali rakit putus diterjang ombak. Udang lobster melihat ini dan melompat ke sungai, dan membiarkan monyet emas dan ular putih melompat ke punggungnya. Begitulah, lobster besar menghadapi bahaya tenggelam, membawa mereka berdua melewati lautan luas. Berhasil tiba di daratan. Setelah berpisah dengan ular putih dan lobster besar, monyet emas pergi ke hutan, melanjutkan mencari ibu monyet. Selama itu, dia bertemu dengan ayam jantan besar, kura-kura dan tikus, kuda putih dan hewan lainnya. Setelah percakapan yang mendalam, kuda putih menyatakan kesediaan untuk mencari ibu bersamanya. Begitulah, monyet emas menunggang kuda putih ke timur, melewati sebuah penginapan. Dia kemudian mengikat kuda putih di luar. Dia sendiri masuk untuk istirahat. Namun begitu dia masuk, dia menemukan bahwa di sana semua orang tua berambut putih dan leher besar. Orang tua di samping datang dan memberitahunya. Sebenarnya mereka dulunya sangat makmur. Setelah 3 tahun kekeringan yang parah, mereka di sini sudah tidak memiliki sedikit pun garam. Selalu tidak bisa makan garam, sehingga mereka tumbuh rambut putih. Bahkan leher mereka menjadi besar. Untuk mengetahui kemana garam lokal mereka pergi, kuda putih menendang tanah 2 kali dengan keras. Dewa tanah muncul dari tanah. Monyet emas bertanya kepadanya kemana garam di sini pergi. Dewa tanah menjawab, 3 tahun yang lalu, putra Raja Naga menikahi putri surga. Namun hidangan pernikahan itu tidak memiliki rasa asin sedikit pun. Karena itu, Dewa Matahari terbang ke dunia manusia, menyinar cahaya ke bumi. Setelah dipanggang dengan suhu tinggi seperti itu, semua garam di dasar laut menjadi kering, dan terbang ke tangan Dewa Matahari. Sejak itu, di sini tidak lagi ada. Mendengar ini, monyet emas segera ingin pergi ke surga untuk mencari Kaisar Jade. Namun ketika dia sampai ke surga,
Kaisar Jade berkata bahwa Dewa Matahari mengambil kata-kata adalah izinnya, tetapi mengambil garam adalah tindakan dirinya. Setelah Dewa Perang selesai berbicara, dia melemparkan monyet emas keluar. Monyet emas yang marah langsung mencuri garam khusus Kaisar Jade. Kaisar Jade yang tidak bisa makan garam. Dia pun bertanya kepada dapur kerajaan mengapa tidak ada garam. Dapur kerajaan mengatakan bahwa mereka juga tidak tahu kemana garamnya. Karena beberapa hari berturut-turut tidak bisa makan garam, rambut Kaisar Jade juga berubah menjadi putih. Lehernya juga menjadi lebih tebal. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Karena itu, dia memasang pengumuman kekaisaran. Siapapun yang bisa menyembuhkan penyakitnya akan diberi hadiah besar. Monyet emas berubah menjadi seorang tua. Dia merobek pengumuman kekaisaran untuk menyembuhkan Kaisar Jade. Dia memberikan sebungkus kecil garam kepada Kaisar Jade, dan memintanya untuk memakannya. 3 hari kemudian, Kaisar Jade benar-benar kembali bersemangat. Pada saat itu, monyet emas meminta jarum Dewa Laut dari Kaisar Jade. Kaisar Jade segera memberikannya padanya. Monyet emas yang mendapatkan jarum Dewa Laut kembali ke dunia manusia. Ketika dia mencapai tengah laut dengan perahu, dia memperbesar jarum sakti dan menusuknya ke dalam laut. Sang monyet emas tiba di dasar laut seperti itu, agar bisa menyusup ke istana naga. Dia mengubah dirinya menjadi seekor ikan. Memanfaatkan waktu ketika tidak ada orang di sekitar Raja Naga Tua, sang monyet emas berubah menjadi seorang wanita cantik lagi, dan berhasil membuat bingung Raja Naga. Melihat wanita yang begitu cantik, Raja Naga segera ingin minum bersamanya. Kemudian saat Raja Naga mabuk, sang monyet emas memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke gudang, dan mencuri garam yang dicuri oleh Dewa Matahari. Namun pada saat itu dia juga ditemukan oleh pasukan udang. Sang monyet emas yang cerdik segera masuk ke kamar tidur Raja Naga Tua, mengikatnya dengan tali. Dia sendiri berubah menjadi seperti Raja Naga Tua. Dengan bangga dia keluar dari istana kristal. Kemudian menggunakan kembali jarum sakti, berhasil melompat keluar dari permukaan laut, dan melemparkan salah satunya ke dalam laut. Dari saat itu, air laut menjadi asin. Yang tersisa kemudian dibagikan kepada penduduk desa setempat. Orang-orang menyembuhkan rambut putih dan leher kasar. Dan akhirnya, monyet emas juga berada di tengah hutan persik.